mungkin ada bermasalah di AC-nya, itu ada tanda-tandanya ya. Jadi sebelum AC itu rusak parah, bisa kita cegah dan kita perbaiki dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu tanda-tanda kompresor AC mulai lemah atau mungkin ada kerusakan ya. Jadi mungkin bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki mobil pas kondisi AC-nya itu tidak dingin atau mungkin ada bermasalah di AC-nya, itu ada tanda-tandanya ya. Jadi sebelum AC itu rusak parah, bisa kita cegah dan kita perbaiki dulu. Karena kalau seandainya sampai terjadi jebol, rusak di bagian kompresornya, ini biayanya cukup mahal. Kalau untuk mobil Panther ya, waktu itu ada pernah kawan ganti itu biayanya kurang lebih sekitar belinya itu 3.500.000 ya untuk kompresornya saja, belum untuk biaya yang lainnya. Itu beli di Atrium ya, di Atrium Senen sana. Gak tahu kalau di daerah lain juga mungkin harganya juga lebih mahal. Yang pertama adalah untuk tanda-tanda kompresor itu bermasalah atau rusak, itu biasanya ada bunyi ngorok di dalam kompresor ini. Jadi kita jangan ketipu ya, karena memang kompresor AC ini rata-rata kalau kita hidupkan mesin mobil itu dia tuh berisik. Nah berisik itu dia berada di sini ya, berada di panbelnya sini biasanya ini. Nah ini biasanya kalau kompresor AC Panther itu biasanya berisik. Itu beda dengan kalau seandainya bunyinya bunyi ngorok. Nah kalau terjadi bunyi ngorok itu biasanya yang terjadi adalah oli di dalam kompresor ini kurang. Oli di dalam kompresor ini kurang, atau mungkin bisa pistonnya itu sudah aus. Jadi kompresor ini dia kan ada piston ya, ada pistonnya. Jadi kayak seperti pistonnya kecil-kecil ya, seperti mesin potong rumput. Sudah itu ada juga mungkin kondisi bearingnya sudah longgar, atau bearingnya di dalam kompresor ini sudah bermasalah. Atau mungkin asnya yang sudah kemakan, jadi asnya itu kurang presisi ya. Jadi bunyi ngorok di dalam kompresor ini banyak sekali. Nah biasanya kalau sudah terjadi seperti itu, untuk pendinginannya juga tidak maksimal. Nah, untuk membedakan itu ngorok di dalam kompresor atau mungkin bunyi kresek-kresek di dalam fan bel, ini cukup kita hidupkan ya. Kita hidupkan, sudah itu fan bel ini kita kasih air. Sekarang kita tes, kita hidupkan. Nah untuk hidupkan mobil juga kita usahakan seperti ini ya. Jadi ceklek, jangan langsung kita starter, kita usahakan diem dulu berapa detik atau berapa menit. Kira-kira ini sudah berfungsi, arus sudah nyampe semua ke dalam komponen-komponen elektrik, baru ini kita starter. Ini ya, jadi kita starter. Sudah itu kita biarkan dulu beberapa menit, kemudian baru kita hidupkan AC ya. Jadi biar mesinnya panas dulu. Nah itu mungkin rekan-rekan bisa dengar ada suara berisik di dalam mesin mobil. Nah itu bukan kompresornya yang kena ya, tapi memang itu biasa kalau di dalam AC mobil Panther itu ya, kompresornya rata-rata suaranya berisik seperti itu. Ini stasionernya sudah cukup ya, jadi kalau sudah stasionernya cukup, kira-kira sudah ngelangsam, baru kita hidupkan yaitu AC. Nah ini ya. Ini ada suara sek-sek ya tadi ya. Jadi suara sek-sek ini bukan suara ngorok kompresor AC, tapi ini adalah hanya di kipasnya ini saja. Itu kita ngilanginnya ya. Kalau untuk sementara waktu cukup kita kasih air seperti ini, dia sudah hilang suaranya ya. Nah ini ya. Jadi cukup kita kasih air seperti ini, dia suaranya sudah hilang. Nah ini kompresornya berarti tidak bermasalah karena dia tidak ngorok. Ini hanya suara untuk di kipasnya ini saja. Ini ya. Jadi suara hanya di kipasnya saja. Itu membedakan ngorok karena kondisi memang bermasalah, atau memang dia hanya kondisi untuk di kipasnya ini, di fan-belnya ini, dudukan fan-belnya ini aja. Itu yang pertama. Itu kalau seandainya kompresor kita ngorok, berarti ada masalah untuk di AC kita. Itu tanda-tanda kompresor mulai rusak. Yang berikutnya adalah yang nomor 2. Yang berikutnya tanda-tanda
kompresor AC kita itu mulai rusak, yaitu adalah untuk tekanan angin ini berkurang ya. Jadi tekanan atau hembusan angin di dalam mobil kita ini berkurang atau tidak seperti biasanya. Kalau seandainya kita hidupkan seperti ini kan, kita buat 3. Nah ini kan, kalau ini kan tekanannya masih besar ya, masih tinggi sekali. Nah ini dia tekanannya ini berkurang, jadi tidak bisa besar seperti biasanya. Nah itu berarti menandakan bahwa kondisi kompresor kita ini sudah bermasalah. Nah tekanan angin kurang ini bisa jadi dari memang yang saya jelaskan tadi, ada masalah di kompresornya, atau mungkin memang kekurangan daripada freon ya. Jadi freon juga bisa berpengaruh. Terus yang berikutnya adalah, selain tekanan anginnya kurang, itu adalah kondisi AC kita itu yang kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas. Jadi tidak stabil ya. Kadang-kadang dia bisa dingin sekali, kadang-kadang dia bisa panas atau tidak dingin. Nah itu biasanya bisa terjadi ya, karena itu tadi kondisi ada kebocoran ya kan, mungkin ada kebocoran daripada pipa freon, atau mungkin kebocoran daripada di kondensornya itu bocor. Itu juga bisa jadi angin itu tidak bisa maksimal. Nah jadi ya kita harus selalu cek. Terus yang berikutnya adalah pas saat di bawah macet, tiba-tiba AC kita itu tidak keluar hawa dingin sama sekali ya. Jadi mungkin ada kerusakan pada bagian magnetiknya. Jadi dia tidak merespon. Begitu aturan dia hidup on untuk mendinginkan, dia tidak merespon. Nah itu mungkin bagian magnetiknya ada kerusakan, atau mungkin juga bisa di bagian vakumnya itu juga ada kerusakan. Nah itu, kalau seandainya sudah kita menemukan tanda-tanda seperti itu ya, maka cepat-cepat kita bawa mobil kita ke bengkel AC. Itu biayanya tidak mahal. Pada waktu itu saya pernah cuci bersih ya, sudah itu tambah freon, termasuk kalau nggak salah itu nambah oli, nambah freon, cuci bersih. Itu biayanya tidak nyampe 1 juta. Tapi ya itu tergantung daripada bengkel ya. Setiap daerah adalah lain. Kita ya usahakan punya mobil ini yang mempunyai kenalan bengkel yang memang kita percaya. Minimal ya kita bisa menanya ke bagian komunitas. Apalagi kalau untuk Panther ini ya banyak sekali komunitasnya ya. Hampir di seluruh daerah ada, dan insya Allah seluruh daerah itu mempunyai rekomendasi bengkel masing-masing. Nah itu ya. Jadi mungkin itu saja bagi rekan-rekan sekalian yang mengalami trouble, contoh-contoh trouble di atas tadi, berarti mungkin ada kerusakan di bagian kompresor kita sebelum sampai terjadi rusak, jeblok ya. Karena kalau seandainya kita paksakan, kompresor itu bisa ngejim ya. Jadi sekernya itu bisa ya sama dengan mobil, istilahnya overhead lah. Jadi kalau udah ngejim, udah overhead, itu biasanya sudah harus diganti satu set. Mohon maaf bila kurang berkenan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.